Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya kita dapat bersama-sama mengikuti acara Rapat Koordinasi Teknis Administrasi Kependudukan dengan tema Percepatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital untuk mendukung transformasi digital pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada yang terhormat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Banjarnegara, yang terhormat Bapak Ibu Lurah dan Bapak Ibu Kepala Desa se-Kabupaten Banjarnegara, serta yang kami banggakan, rekan-rekan petugas pelayanan kecamatan, petugas pelayanan desa, dan petugas pelayanan kelurahan se-Kabupaten Banjarnegara, serta seluruh peserta yang bergabung pada acara pada pagi hari ini. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini dapat berlangsung dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang selanjutnya yaitu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon untuk duduk siap. Baik, terima kasih. Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Pujiono SIP. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu, Bapak, dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, berminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadirkan kehusuan dan keikhlasan dalam doa, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Perkenankan doa kami pandu dengan tata cara Islam, bagi yang berkeyakinan lain mohon untuk dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin,
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultani. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti rapat koordinasi teknis administrasi kependudukan yang diselenggarakan secara online melalui Zoom Meeting. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi kita semua, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, para pejuang kami, para guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar adanya, dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya, serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Muhaimin, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung dari rasa lemah dan malas, dan kami berlindung dari kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Anugerahilah kami tekad, kekuatan, keikhlasan, perlindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah dalam bekerja dan berkarya. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Pujiono SIP. Semoga doa yang dipanjatkan dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa dan membawa keberkahan untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan arahan yang akan disampaikan oleh Ibu Tin Sumarwati SOS MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Kepada Ibu Tin dipersilakan. Terima kasih Mbak Dina selaku pembawa acara. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan jajaran Dinduk Capil Kabupaten Banjarnegara, alhamdulillah hadir Pak Sekdin, Pak Andre, kemudian hadir juga Kabid Dafduk, Ibu Puji, hadir juga Kabid Capil, Kabid Piak, Ibu Wiwi, Pak Yatno nanti selaku moderator, dan rekan-rekan semua, insya Allah semuanya menyimak. Ada korwil dan sebagainya. Kemudian tentunya yang saya hormati Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Banjarnegara, para Kades, Lurah se-Kabupaten Banjarnegara yang berkenan mengikuti Zoom, kemudian yang saya sayangi, saya banggakan rekan-rekan petugas pelayanan kecamatan, petugas pelayanan desa, petugas pelayanan kelurahan. Alhamdulillah juga hadir dalam kesempatan ini selaku peninjau dari Dinas Dinkominfo Kabupaten Banjarnegara, kemudian dari bagian tata pemerintahan, kemudian dari bagian organisasi. Puji syukur Bapak Ibu, rekan-rekan, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan rahmat hidayahnya lah, syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama, walaupun secara daring, ya, tentunya dalam keadaan sehat walafiat.
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan kepada yang melaksanakan ya, selamat mengikuti atau selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Walaupun Bapak Ibu melaksanakan ibadah puasa, Bapak Ibu juga bisa melaksanakan salah satu kewajiban Bapak Ibu sekalian sebagai abdi negara. Bapak Ibu, kami informasikan bahwa hari ini kita ini termasuk uji coba ya. Kita mengawali rakor, mengawali meeting atau diskusi melalui daring, ya. Karena tentunya Adminduk itu regulasinya, kemudian aturannya itu sering berubah-ubah. Maksudnya ada sering kebijakan atau aturan dari pusat yang harus segera kami sampaikan ke Bapak Ibu semua. Untuk itu agar tugas-tugas Bapak Ibu tetap bisa dilaksanakan di wilayah dan informasi-informasi itu tetap bisa segera diterima oleh Bapak Ibu sekalian, kami mencoba melaksanakan rapat koordinasi melalui daring. Dan ini juga kita karena kita memulai, saya yakin dan kemungkinan masih banyak desa-desa yang masih blank spot atau mungkin juga karena sarana dan prasarannya kurang memadai sehingga pada pelaksanaan rakor secara daring ini masih ada kekurangan atau belum maksimal. Untuk itu nanti monggo kita semuanya evaluasi bagi daerah atau wilayah yang sudah bisa mendengarkan, sudah bisa mengikuti dengan baik. Kami bersyukur, alhamdulillah. Tapi mungkin ada desa yang karena blank spot, karena sarprasnya masih kurang, monggo nanti kita komunikasikan. Karena insya Allah ini akan periodik kita laksanakan. Webinar ini atau Zoom ini akan periodik kita laksanakan sekaligus untuk mengevaluasi atau sekaligus misalnya ada permasalahan-permasalahan di wilayah atau di desa Bapak Ibu sekalian, boleh nanti segera berkomunikasi dengan kami, kemudian kita melaksanakan diskusi seperti ini. Ya. Karena ini awal, ini alhamdulillah sudah masuk 134. Jadi saya mohon teman Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum kelihatan di sini, monggo untuk dikontak. Biar bisa segera bergabung karena alhamdulillah kekuatan kita bisa sampai 500 klien. Ya, 500 klien. Kalau desa kelurahan ada 278, kemudian ditambah kecamatan 20, mungkin ditambah kadesnya atau Pak Lurahnya atau camatnya mereka menggunakan PC tersendiri, kita masih mencukupi. Ya, jadi monggo Bapak Ibu yang mungkin rekannya, mungkin Korwil, teman-teman Korwil yang di bawah teman-teman kok belum kelihatan, belum bergabung, untuk segera bergabung agar kuota segera terpenuhi dan informasi-informasi nanti yang akan disampaikan bisa sampai ke desa atau kelurahan, kecamatan Bapak Ibu sekalian. Dan ini akan menjadi rujukan bagaimana Bapak Ibu sekalian memberikan layanan kepada warga atau kepada masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dibuka oleh pembawa acara. Dalam kesempatan ini kami nanti akan memberikan secara umum. Jadi materinya nanti judul saya monggo dipaparkan ya. Judul saya nanti peran IKD dalam mendukung percepatan transformasi digital untuk pelayanan publik. Nah, jadi Bapak Ibu, di akhir bulan Februari kemarin, kami beserta Sekdin mengikuti Rakornas Kependudukan
yang dilaksanakan di Batam. Rakornas tersebut dibuka dan dihadiri oleh Mendagri, kemudian juga Menteri RB, Pan RB, kemudian tentunya oleh seluruh jajaran Dirjen Dukcapil. Jadi ada beberapa arahan-arahan, ya, ada beberapa arahan-arahan yang menjadi komitmen bersama, ya. Yang arahan-arahan ini wajib disampaikan atau wajib disebarkan kepada seluruh yang terlibat dalam kepengurusan dokumen kependudukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada 3 arahan nasional, arahan nasional dalam kebijakan administrasi kependudukan. Ya, nanti bareng-bareng kita simak, ya, yaitu yang pertama adalah pelayanan administrasi penduduk yang lebih baik, efisien, gratis kepada penduduk warga negara Indonesia dalam rangka pencapaian target nasional kepemilikan dokumen kependudukan. Kemudian yang kedua, peran IKD dalam mendukung percepatan transformasi digital untuk pelayanan publik dalam kerangka sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian selanjutnya adalah kemudahan pemanfaatan data kependudukan melalui percepatan transformasi digital untuk pelayanan publik dengan tetap mengutamakan perlindungan nih, ya, tetap perlindungan dan keamanan data pribadi. Bapak Ibu sekalian, teman-teman PPD dan PPKEL, alhamdulillah ini saya dapat informasi bahwa ada tim dari Provinsi Jawa Tengah yang ikut bergabung dalam webinar kita. Ya, mudah-mudahan nanti monggo Bapak Ibu sekalian, apabila ada hal-hal yang Bapak Ibu sekalian ingin perdalam tentang Adminduk ini, alhamdulillah ada dari provinsi yang nanti mungkin bisa lebih memberikan pencerahan kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita ulas satu persatu tentang pelayanan penduduk yang lebih baik, efisien, inklusif, dan strategis. Ya. Alhamdulillah di Kabupaten Banjarnegara, Bapak Ibu, saya sangat bersyukur, ya, dengan inovasi Pandu Salurinya, kita pelayanan Adminduk sudah bisa semakin dekat. Masyarakat sudah tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Dukcapil, tapi sudah bisa dilayani dengan baik di desa dan kelurahan dan kecamatan. Ini semua tentunya berkat peran serta atau berkat kolaborasi yang baik dari petugas pelayanan desa, petugas pelayanan kelurahan, petugas pelayanan kecamatan. Kami alhamdulillah selalu bersyukur dan selalu mengucapkan terima kasih atas kinerja teman-teman petugas pelayanan desa. Ya, penduduk cukup datang di desa, semua kebutuhan dokumen administrasi kependudukannya bisa terlayani dengan baik. Jadi teman-teman nanti secara rinci, ya, karena webinar pada hari ini, pada kali ini kita lebih kepada percepatan atau peran IKD untuk mendukung transformasi digital. Jadi kami nanti akan sekilas menyampaikan kebijakan-kebijakan yang sudah pada saat Rakornas tersebut. Nanti secara teknis dan secara detail akan disampaikan oleh teman-teman kepala bidang. Untuk periode atau untuk webinar pada kali ini kita lebih kepada optimalisasi pencapaian target perekaman IKD.
Ini dalam ya, mendukung transformasi digital, karena Bapak Ibu sekalian, jadi nanti ke depan IKD adalah merupakan akses atau merupakan, kalau bahasa Inggrisnya single sign on ya, akses atau pintu masuk tunggal untuk implementasi 9 aplikasi SPBE. Ya, perlu kita ketahui bahwa SPBE ini sebenarnya sudah dicanangkan atau sudah melalui Kepres ya Bu Wiwi ya, Kepres ya, Kepres di tahun 2019. Ini sudah 5 tahun. Jadi memang SPBE ini harus berjalan. Nah, salah satu pintu masuknya adalah melalui identitas kependudukan digital. Jadi mau ataupun tidak mau, masyarakat nanti ke depannya harus mempunyai identitas kependudukan digital. Walaupun saat ini kita menyadari kita masih double track, karena masyarakat kita tidak semuanya melek teknologi, masyarakat kita tidak semuanya mempunyai smartphone, masyarakat kita masih ada desa-desa yang masih blank spot, jadi pemerintah saat ini masih menggunakan double track, bisa IKD dan juga masih KTP yang berbentuk fisik. Namun sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh pemerintah, kita di bulan Juni nanti harus tercapai 30% target perekaman IKD. Ini apa? Karena sekali lagi IKD adalah satu-satunya akses atau pintu masuk masyarakat akan memperoleh layanan publik. Ada 9 ya layanan yang nantinya pintu masuknya adalah melalui IKD, yaitu layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan bantuan sosial, layanan administrasi kependudukan sendiri, seperti membuat akte kelahiran, akte kematian, perubahan elemen data, dan sebagainya. Kemudian layanan transaksi keuangan negara, layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara, ya. Jadi nanti semua PNS, semua P3K itu wajib untuk kepengurusan dokumen aparatur kenegaraannya melalui IKD. Kemudian layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ke depan nanti saat ini kita luar biasa. Kita mengajak masyarakat rekam IKD, mereka ogah-ogahan. Kita sudah jembol datang ke suatu wilayah, mereka pada tidak maulah, mboten, masih takut, apa-apa, dan sebagainya. Tapi nanti mereka yang akan mencari kita. Karena tanpa perekaman IKD, mereka tidak bisa mengakses layanan tersebut. Ya. Tapi kita sebagai aparat, kita tidak boleh menunggu masyarakat yang wah nanti masyarakat membutuhkan baru kita melayani. Kita akan proaktif, makanya pada hari ini kita mengundang teman-teman semua dari desa, dari kecamatan, agar pada saatnya nanti masyarakat tidak berbondong-bondong mengikuti perekaman. Sebenarnya kalau kita santai-santai saja, mereka nanti yang akan membutuhkan, tapi kita tidak boleh seperti itu. Ya, karena pun kita ditarget 30% pada bulan Juni ini, masyarakat kita harus sudah merekam identitas kependudukan digital. Nah, nanti apa itu IKD, bagaimana prosesnya, bagaimana prosedurnya, nanti akan disampaikan oleh Kepala Bidang PIAK. Nah, nih target nasional IKD, 30% dari wajib KTP di kita 240. Benar ini kita wajib KTP Banjarnegara? Oh, yang IKD. Oh, wajib ya 30% ya. Iya. 30% dari wajib KTP kita adalah 241.438. Ini bulan Juni kita harus sampai segitu. Sementara saat ini kita baru berapa Bu Wiwi? 26 ya? Baru 2%. Berarti baru 16.000. Makanya Bapak Ibu sekalian, mari bantu kami agar target 30% di bulan Juni bisa kita lampaui. Saat ini mohon maaf, Banjarnegara masih dibuncit
Ya, di Jawa Tengah masih di Buncit, baru 2%. Karena sekali lagi kami melaksanakan jembol, masyarakat masih merasa ini IKD belum ada manfaatnya. Apa sih kepentingannya IKD? Nah, sementara di bulan Juni nanti Bapak Presiden akan meluncing IKD menjadi akses pintu masuk di 9 layanan yang ada di SPBI. Nah, nanti kan repot ya Bapak Ibu sekalian kalau kita tidak mengawali dari sekarang. Nanti akan berbondong-bondong orang yang mau berobat harus install dulu ke IKD, harus datang dulu ke Dukcapil, itu kan. Nanti Dukcapil yang sekarang di Banjarnegara sudah tidak ada antrian, nanti menjadi antri lagi antrinya karena install IKD. Walaupun sebenarnya teman-teman di desa, petugas pelayanan desa, petugas pelayanan kelurahan itu sudah bisa. Ya, Bapak Ibu, makanya kami membuat strategi pencapaian target IKD 30%. Nah, yang pertama, kepala perangkat daerah mewajibkan kepada pegawai di lingkungan masing-masing beserta keluarganya untuk melakukan aktivasi IKD. Ya. Nah, karena pegawai ini salah satunya mereka nanti akan mengurus kenaikan gaji berkala, akan mengurus kenaikan pangkat, harus melalui IKD. Nah, ini menjadi wajib. Dan keluarganya juga, keluarganya kan kalau kita pegawai gitu, keluarganya kan juga mempunyai BPJS. Akses BPJS juga melalui IKD. Kemudian kalau mau sekolah, keluarganya juga melalui IKD. Mau kepengurusan kepolisian, membuat surat keterangan juga melalui IKD. Jadi kami nanti berharap semua kepala perangkat daerah untuk mewajibkan semua pegawai dan keluarganya rekaman IKD. Kemudian yang kedua, camat melalui lurah dan kepala desa mewajibkan kepada penduduk di wilayah masing-masing untuk melakukan aktivasi IKD melalui petugas pelayanan kecamatan, petugas pelayanan kelurahan, dan petugas pelayanan desa. Ya, alhamdulillah di Kabupaten Banjarnegara, petugas pelayanan desa, kelurahan, kecamatan sudah bisa aktivasi IKD. Dan ini ke depan teman-teman PPD, PPK, dan PPK nanti akan kami target. Ya, jadi nanti teman-teman bagi semua masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan yang belum mempunyai IKD wajib perekaman IKD. Kalau belum perekaman IKD, tidak akan kami proses di Dindukcapil. Karena pada saatnya nanti pun mereka juga akan melaksanakan perekaman IKD. Sekarang atau nanti itu kan sama saja. Jadi nanti jangan kaget petugas pelayanan desa dan petugas pelayanan kelurahan harus pandai-pandai memotivasi kepada warganya untuk perekaman IKD. Kalau tidak mau nanti dibilang, nanti mulai bulan Juli kalau panjenengan tidak perekaman IKD, panjenengan tidak akan bisa mendapatkan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perbankan. Nah, ini yang dinanti-nantikan kita sebenarnya ya. Kalau dulu kan kita datang ke suatu daerah, kemudian kita koprak-koprak untuk perekaman, mereka masih menolak karena kemanfaatannya mereka masih belum tahu. Dan kita juga tidak bisa memaksa karena memang kita sendiri saja masih belum maksimal, belum mengetahui secara maksimal kepemanfaatannya. Namun sekarang karena sebentar lagi akan dilonceng oleh Bapak Presiden, kemanfaatan IKD itu menjadi akses pintu masuk 9 pelayanan. Jadi baik sekarang maupun nanti sama saja. Tapi kan lebih baik sekarang daripada pada saatnya nanti begitu mau berobat datang perekaman. Itu. Jadi saya mohon teman-teman PPD, PPK, PPKL harus sudah bisa memotivasi, harus sudah mau memotivasi masyarakat warganya untuk segera merekam IKD.
dikhususkan untuk teman-teman yang teman-teman warganya yang tadi mengurus dokumen kependudukan, diwajibkan untuk yang tadi Mas, strategi. Iya, yang strategi itu kan saya belum. Kan yang itu. Nah, ya. Jadi teman-teman, saya menghimbau petugas pelayanan desa, petugas pelayanan kecamatan, maupun petugas pelayanan kelurahan agar nanti ikuti dengan seksama apa yang disampaikan oleh Ibu Kabid Piak, bagaimana apa itu IKD, bagaimana prosesnya, bagaimana kemanfaatannya. Kemudian nanti juga akan dipaparkan teman-teman. Akan dipaparkan target dan yang sudah pencapaian dari masing-masing desa. Nah, ini nanti untuk kita evaluasi bersama ya. Capaian desa ninyoka tuh semene gitu. Jadi nanti kita bisa berlomba-lomba dan insya Allah pada saat rakor di tahun 2025 target IKD akan menjadi salah satu penilaian kita. Ya, jadi nanti desa atau kecamatan yang target IKD-nya tinggi, yang capaiannya tinggi nanti akan mendapatkan semacam reward. Ya, akan mendapatkan semacam reward. Jadi monggo teman-teman kita ikuti dengan seksama ya, karena ini menjadi tugas kita. Menjadi kita sebagai abdi negara harus bisa memberikan layanan yang baik kepada masyarakat ya. Dan kepada kepala desa sekali lagi kami informasikan bahwa layanan Adminduk adalah merupakan bersifat atributif. Kalau atributif itu berarti melekat kepada tusi Bapak Ibu sekalian. Ini saya tidak ngarang, ini merupakan ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2015. Pasal 6 ayat 3. Nah, pelayanan Adminduk di desa merupakan urusan atributif, melekat pada tugas dan fungsi kepala desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Jadi ini menjadi tugas panjenengan. Jadi jangan sampai ada perasaan kanyong gaweane ngrewangi dukcapil. Nah, itu jangan sampai di mindset teman-teman seperti itu. Karena ini jelas di Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah merupakan urusan atributif melekat pada tugas dan fungsi kepala desa. Namun apapun itu, mari Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pelayan masyarakat wajib untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Jangan diskriminatif, lah nyong ora seneng karo kae ora tak layani lah. Kae berbeda dengan prinsip saya ora tak layani lah. Jangan seperti itu. Karena Adminduk ini adalah hak dasar bagi semua warga. Jadi Bapak Ibu Kepala Desa, Camat, monggo pahami bersama ini bahwa Adminduk adalah merupakan tugas fungsi atributif ya. Jadi kita wajib melayani dengan baik, jangan diskriminatif. Ya, kita monggo bareng-bareng memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian sebagai pembuka, dan nanti pada saatnya saya membuka diskusi, membuka dialog. Mungkin ada hal-hal yang dirasa Bapak Ibu sekalian kurang jelas, kurang paham, atau dirasa belum pas di Bapak Ibu sekalian. Forum ini nanti kita buka diskusi bersama. Itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah berpuasa. Semoga amalan Bapak Ibu sekalian diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara.
Terima kasih kepada Ibu Tin Sumarwati Sos MM atas sambutan arahannya. Harapannya arahan yang disampaikan dapat dipahami dan diaplikasikan di masing-masing wilayah di Kabupaten Banjarnegara. Baik Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang kami hormati, selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Agustina Eka Aryana Dewi, SSTP MECDev, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Namun sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu acara diskusi pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Suyatno AMD yang saat ini menjabat sebagai Kasih Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. Kepada Bapak Suyatno, dipersilakan. Terima kasih Mbak Gina sebagai host acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadani lahada wa ma kunna lahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama Ibu Tin Sumarwati Sos MM, Kepala Diduk Capil Kabupaten Banjarnegara beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah, Bapak Ibu Kades di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara, rekan-rekan petugas pelayanan kecamatan, teman-teman petugas pelayanan desa, dan petugas pelayanan kelurahan yang kami banggakan, serta seluruh peserta yang bergabung pada acara di pagi hari ini yang berbahagia. Terima kasih juga ada tim dari provinsi sebagai peninjau, juga tadi disebutkan ada teman dari beberapa OPD di jajaran lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita pada pagi hari yang cerah ini dipertemukan dalam rapat koordinasi teknis dengan tema percepatan aktivasi identitas kependudukan digital untuk mendukung transformasi digital pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara. Nah, nanti akan diuraikan secara detail teknisnya apa itu IKD, apa manfaat IKD, kemudian ke depan IKD itu akan hebat seperti apa oleh Ibu kita, Ibu Kabid Piak, Ibu Agustina Eka Aryana Dewi, SSTP Magister Ekonomi Bangunan. Dalam hal ini nanti kita akan panggil Bu Wiwi. Ya, karena namanya panjang seperti kereta. Saya yang stafnya aja nggak hafal, teman-teman. Ibu Wiwi sudah siap, Bu? Kabarnya gimana, Bu, hari ini, Bu? Alhamdulillah. Ya, sudah masuk suara Bu Wiwi? Ibu Wiwi, kalau kita sekilas flashback ya, kita melihat perjuangan teman-teman di Banjarnegara, khususnya teman-teman VPD dalam hal aktivasi IKD sebetulnya sudah sangat luar biasa, Bu. Dulu kita ingat bagaimana teman-teman tuh hampir semua desa ya, hampir semua desa. Kalau boleh menyebut misalnya salah satu saja ya, bukan dalam bentuk mengistimewakan. Misalnya ada desa Danakerta yang dengan ibu-ibunya, kemudian nanti ada desa Kecepit, ada desa Karangjati, banyak sekali. Bahkan kita masih ingat kita pernah melakukan perekaman IKD di SMK Punggelan, di mana timnya salah satunya adalah teman-teman dari PPD. Jadi sebetulnya Bu Wiwi, kalau kita flashback ke belakang, teman-teman ini dalam hal untuk melakukan IKD di lingkungannya masing-masing sudah luar biasa. Nah, hanya saja memang di pertengahan kemarin kita sempat, atau teman-teman sempat melakukan mengerem begitu ya, karena menemukan kasus di lembaga-lembaga yang justru punya pemerintah, misalnya di imigrasi atau di perbankan-perbankan yang BUMN, itu ditolak
penggunaan IKD. Nah, hari ini Bu kita jadikan sebagai apa ya namanya, penyemangat kembali, momentum, agar teman-teman nanti semangat untuk melakukan IKD kembali. Nah, jadi kami mohon nanti Bu Wiwi bisa menyampaikan terkait IKD ini secara detail manfaatnya, sehingga nanti teman-teman yang di baik itu Korwil, baik itu teman-teman di kecamatan maupun di desa, semangatnya akan hidup kembali Bu, untuk kemudian nanti bersama-sama, karena kita tidak mungkin bisa menggapai tujuan yang besar ini tanpa dilakukan kegiatan secara bersama-sama. Barangkali itu Bu Wiwi sebagai apa ya, brainstorming kita pagi ini. Selanjutnya paparan secara detail kepada Bu Wiwi, disilahkan. Terus Oke, suara saya sudah terdengar, nggih? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pagi hari ini. Sehat semua teman-teman, nggih? Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati jajaran struktural, fungsional, dan pelaksana di lingkungan Dinduk Capil Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah, dan Bapak Ibu Kepala Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara, serta rekan-rekan PPK, PPD, dan PPKL yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk berkumpul, berdiskusi, tukar pikiran ya Bapak Ibu, dalam forum Rakornis optimalisasi aktivasi identitas kependudukan dalam rangka mendukung pelayanan publik. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yatno, IKD itu bukan sesuatu yang baru. Sudah setahun yang lalu kurang lebih kita familiar dengan yang namanya IKD. Bahkan sudah dengan penuh semangat teman-teman melakukan aktivasi IKD dalam berbagai kesempatan. Harapannya memang hari ini kita jadikan sebagai momentum untuk menggugah kembali semangat tersebut, teman-teman. Jadi lewat Rakornas kemarin menjadi angin segar buat kita semua, bahwa ternyata IKD itu benar-benar dipersiapkan untuk menjadi pintu masuk bagi 9 layanan prioritas SPBE yang nanti secara sekilas akan saya sampaikan. Baik, teman-teman, saya sampaikan yang pertama tadi tentang dasar hukum ya. Yang pertama, dasar hukum IKD. Yang paling mendasari IKD itu adalah Permendagri nomor 72 tahun 2022 tentang standar perangkat keras, perangkat lunak, dan belangko kartu tanda penduduk elektronik penyelenggara identitas kependudukan digital. Di Permendagri tersebut disebutkan di pasal 13 bahwa KTPL itu berbentuk fisik atau digital, di mana KTP berbentuk digital tersebut dimuat dalam identitas kependudukan digital yang merepresentasikan penduduk dalam aplikasi digital pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk dan memastikan identitas tersebut adalah orang yang bersangkutan. Dalam IKD tersebut juga terdapat dokumen kependudukan lainnya dan data balikan pengguna yang ada dalam identitas kependudukan digital. Dalam identitas kependudukan digital itu juga terdapat dokumen admin kita nih teman-teman, ada KTP, KK, akte kelahiran, dan dokumen-dokumen kependudukan yang lain. Konsep identitas kependudukan digital sama persis dengan yang disebutkan di Permendagri nomor 72 tahun 2022 tersebut tadi.
Terus kemudian tujuan dari identitas kependudukan digital, mengikuti penerapan teknologi informasi mengenai digitalisasi kependudukan. Terus kemudian meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan penduduk. Yang selanjutnya adalah mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik dan privat dalam bentuk digital. Yang selanjutnya mengamankan kepemilikan identitas kependudukan melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan kebocoran data. Mohon maaf, yang saya belum sebut tadi adalah teman-teman dari Dispermas Dukcapil Provinsi, teman-teman dari Kominfo, Tapeng, dan bagian organisasi, nggih, selamat bergabung juga. Mohon maaf lupa saya sebutkan tadi di awal. Kemudian fungsi dari IKD. Fungsi dari IKD itu pembuktian identitas melalui verifikasi data. Kemudian autentikasi identitas melalui verifikasi, kemudian otorisasi identitas. Nah, lanjut ke syarat IKD. Syarat IKD itu gampang sekali nggih Bapak Ibu. Hanya memiliki handphone, gawe pintar, dan telah memiliki KTP. Atau kalaupun belum pernah memiliki KTP, yang penting sudah pernah melakukan perekaman. Dan ini juga sudah ada perkembangan yang IKD ini terus-menerus berkembang dari waktu ke waktu, karena pada awal dulu aktivasi IKD hanya bisa difasilitasi untuk HP Android. Tapi sekarang sudah bisa iPhone. Kemudian selanjutnya, dulu pada saat handphone hilang atau ganti handphone, kita tidak bisa mengakses lagi IKD kita. Kalau sekarang sudah bisa lagi langsung tanpa mendaftarkan lagi. Jadi itu sudah ada beberapa pembaharuan. Terus yang ketiga juga sudah ada pelayanan yang bisa diakses secara pribadi dan online melalui IKD. Terus kemudian selanjutnya sekarang di dokumen lain juga sudah ada Kartu Indonesia Sehat, kartu vaksin, kartu ASN, kalau tidak salah juga kartu BPJS. Jadi sudah semakin banyak fitur-fitur atau fasilitas yang bisa kita nikmati di IKD. Kemudian seriusnya pemerintah pusat menjadikan IKD sebagai ikon penghubung pelayanan publik itu dibuktikan dengan munculnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan nasional. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas tadi, bahwa launching akan dilaksanakan bulan Juni atau paling lambat triwulan 3 tahun 2024. Itu tandanya IKD sebagai pintu masuk 9 layanan prioritas SPBE akan segera dimulai atau dilaksanakan. Jadi tidak salah kalau kita mengoptimalisasikan terus-menerus memberikan informasi kepada masyarakat, kepada rekan-rekan kita, kepada teman-teman yang memproses dokumen kependudukan, atau teman-teman yang berkesempatan kita edukasi, kita brainstorming ya, untuk dapat memaksimalkan apabila memang IKD tersebut sudah pada saatnya dijadikan sebagai direncanakan sebagai single sign-on di 9 layanan publik yang merupakan SPBE prioritas. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, pengembangan IKD sebagai konsep yang direncanakan. IKD adalah sebagai sistem penghubung di mana penduduk dapat memberikan persetujuan langsung untuk membagi pakaikan data pribadi yang bersangkutan kepada lembaga yang memberikan pelayanan publik. Pendidikan dan kesehatan itu kan luar biasa, maksudnya tidak ada dari kita yang tidak memanfaatkan fasilitas pendidikan ataupun kesehatan. Jadi pada saatnya nanti ini memang sudah akan sangat luar biasa, sangat familiar di lingkungan kita kalau sudah digunakan sebagai single sign on.
Kemudian tadi metode pemanfaatan IKD ada 3 metode. Yang pertama adalah dengan kode scanning, QR code scanning. Yang kemudian yang kedua juga dengan tipe 1. Jadi kayak QR code scan itu ada tipe 1 dan tipe 2. Yang pertama kita adalah membagikan QR code ke lembaga pengguna, penyedia layanan. Yang kemudian pemanfaatan QR code tipe 2 adalah kita yang lewat IKD memindai QR code pada penyedia layanan. Dan yang ketiga yang sangat disampaikan sebagai apa namanya ya, nilai jual IKD atau fungsi IKD di masa yang akan datang adalah sebagai single sign on untuk pelayanan di 9 layanan prioritas. Nah, ini yang juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas. Jadi IKD dipersiapkan menjadi pintu masuk single sign on untuk 9 layanan yang sudah terintegrasi dengan aplikasi identitas kependudukan digital. Nah, ini adalah cara pemanfaatan IKD yang tadi ada 3 tipe. Yang pertama membagi pakaikan ya, secara detail seperti ini. Kemudian nanti kita kita masuk ke IKD dulu, kemudian membagikan QR code kita ke lembaga pengguna. Kemudian yang kedua ini adalah konsep pemanfaatan IKD pada perbankan. Jadi menggunakan scan QR code tipe 2. Jadi kita memindai dengan aplikasi IKD. Kita masuk ke IKD dulu, terus kemudian memindai, dan kemudian kita melakukan menikmati pelayanan di perbankan yang kita tuju, seperti yang tersampaikan di paparan di layar ini. Kemudian yang ketiga adalah dengan ini yang akan diimplementasikan ke 9 layanan prioritas SPBE. Jadi nanti kita penduduk akan masuk ke aplikasi IKD dulu, dan 9 layanan IKD itu sudah ada di 9 layanan prioritas SPBE itu sudah ada di IKD kita. Kita tinggal menggunakan sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Itulah yang dimaksud dengan IKD itu sebagai penghubung antara kita, pemakai, dengan layanan yang kita butuhkan. Nah, kalau saat ini yang sudah diimplementasikan di Kabupaten Banjarnegara, yang sudah bisa diakses lewat IKD secara online adalah pembuatan akte kelahiran bayi baru lahir, guys, bisa diakses lewat pelayanan. Kemudian yang kedua, kartu identitas anak. Nah, ini hal yang mungkin akan menjadi momentum kembali kita, memotivasi diri kita ya, teman-teman. Kita sudah banyak melakukan proses, banyak melakukan metode, banyak melakukan cara untuk melakukan aktivasi IKD, dan yang sudah kita capai, ini data yang kami akses di SIAK per 14 Maret tahun 2024 ya. Sudah bertambah ya, teman-teman, sudah bertambah, tapi penambahan dari 14 Maret sampai 20 Maret, berarti sampai tanggal 19 Maret itu baru 153 orang ya, teman-teman. Jadi itu juga menjadi perhatian kita bersama. Ketika kita harus mencapai 30% di bulan akhir tahun atau malah kemudian bulan Juni, berarti luar biasa upaya yang harus kita sampaikan. Tapi banyak cara, teman-teman, jangan khawatir, banyak cara. Sekarang juga teman-teman seperti teman-teman ASN, seperti kemarin itu teman-teman yang akan mengakses pelaporan pajak itu mungkin di perpajakan sudah diberlakukan, ya. Jadi mereka kok disarankan untuk aktivasi IKD dulu sebelum mereka memproses pelaporan perpajakan. Ini data per
14 Maret nih teman-teman, untuk aktivasi IKD untuk kecamatan yang tertinggi adalah Kecamatan Banjarnegara. Jadi yang sudah teraktivasi di Kecamatan Banjarnegara itu adalah 4,21% dari wajib KTP. Yang kedua Kecamatan Punggelan. Kecamatan Punggelan luar biasa. Kecamatan Punggelan itu jumlah penduduknya hampir terbanyak di Kabupaten Banjarnegara, tapi sudah mampu mengaktifasi 3,11%. Tepuk tangan untuk Punggelan dan Banjarnegara. Juga Purworejo Kelompok. Jadi nepotisme nggih, karena saya warga Punggelan, tapi saya bangga karena saya warga Punggelan. Ada orang dalam katanya. Bukan, ini bukan orang dalam. Tapi murni karena kinerja teman-teman semua nggih. Kemudian yang ada di zona kuning ada Sigalo, Bawang, Madukara, Susukan, Wanadadi, Karangkobar, Banjarmangu, Wanayasa, Pagedongan, Rakit, Batur, Mandiraja, Kalibening, dan Purwanegara. Kemudian mungkin yang akan saya sampaikan di sini adalah di zona merah nih, 3 terbawah. Jadi ada Kecamatan Pagentan yang sudah mengaktifasi 1,10%, Kecamatan Pejawaran 0,75%, dan Kecamatan Pandanarum 0,74%. Nah, ini kita masuk ke per kecamatan ya teman-teman. Kalau di Kecamatan Susukan yang tertinggi itu Desa Pekikiran, disusul Karangsalam dan Piasawetan, tertinggi 9% dan terendah 0,88%. Gumelem Kulon, Gumelem Wetan, dan terakhir Derik 0,88%. Kemudian untuk Kecamatan Purworejo Kelampok tertinggi 5,95, disusul Purwareja 4,67, Kalimandi 3,47, 3 terbawah Kecitran, Kaliwinasu, dan Sirkandi 0,87%. Kecamatan Mandiraja dipimpin oleh Desa Jalatunda sejumlah 2,28%, disusul Kebakalan 1,57, Mandiraja Kulon 1,56, 3 terbawah Purwasaba 0,89, Banjengan 0,75, dan Desa Glempang 0,71. Desa Purwanegara dipimpin Kalipelus 2,21%, Desa Purwonegoro 1,85%, Desa Gumiwang 1,70%, 3 terbawah Pucung Beduk 0,59, Kaliajir 0,51, dan Petir 0,31. Kecamatan Bawang dipimpin oleh Desa Bawang 5,36%, Belambangan 4,66%, Gemuruh 4,26%, 3 terbawah Wanadri, Wiramastra, dan Kebon Dalem yang terbawah 0,79%. Kemudian Kecamatan Banjarnegara dipimpin oleh Kelurahan Semarang 9,24%, Kuta Banjarnegara 5,82%, Sokanandi 5,27%, yang terbawah Desa Cendana 0,57%. Kemudian Kecamatan Sigaluh, Desa Singamerta 5,74%, Kalibenda 4,72%, Randegan 4,59%, terbawah Panawaren 0,80%. Kemudian Kecamatan Madukara, tertinggi Kelurahan Rejasa 6,77%, Desa Madukara 4,78%, Desa Kutayasa 4,55%, yang paling bontot, paling rendah Desa Karanganyar 0,27%. Kemudian untuk Kecamatan Banjarmangu, Desa Banjarkulon memimpin sejumlah 6,18%, Jenggawur 5,39%,
Desa Banjarmangu 3,21% dan paling bontot Desa Prendengan 0,17%. Desa Wanadadi ada Kasilip tertinggi 4,43%, Wanadadi 3,05%, Kandangwangi 2,87%, yang paling ujung, yang paling kecil, Gumingsir 1,45%. Kecamatan Rakit, Desa Bandingan 3,86%, Desa Luwung 3,27%, Desa Tanjung Anom 2,21%, paling bawah Desa Situangi 0,60%. Kecamatan Punggelan, Desa Sawangan tertinggi 13,56%, kemudian Desa Danakerta 11,10%, Desa Tribuana 4,29%. Yang paling rendah Desa Punggelan 1,07%. Kecamatan Karangkobar ada Desa Jeligong dengan perolehan 12,25%, Desa Binangun 4%, Desa Karanggundang 1,33%, terendah Desa Pasuruan 0,27%. Kecamatan Pagentan paling tinggi Desa Karangnangka 2,92%, Desa Kayu Ares 2,04%, Desa Larangan 1,93%, yang terendah Desa Kalitlaga 0,17%. Kecamatan Pejawaran ada Sarwodadi 1,79%, Semangkung 1,39%, Giri Tirta 1,04%, paling rendah Dermayasa 0,23%. Kecamatan Batur paling tinggi Desa Bakal 2,98%, Desa Sumberjo 1,73%, Desa Pasurenan 1,67%, dan terendah Desa Dieng Kulon 0,69%. Untuk Kecamatan Wanayasa, tertinggi Desa Bantar 4,49%, kedua Desa Kubang 3,82%, yang ketiga Desa Balun 3,54%, yang terendah Desa Pesantren 0,28%. Kecamatan Kalibening paling tinggi Desa Asinan 3,05%, Desa Sirukun 2,25%, Desa Sirukun dan Karanganyar ini kembar, teman-teman, 2,25%, dan yang paling rendah Desa Sirukem 0,31%. Kecamatan Pandanarum paling tinggi Desa Pringamba 1,97%, Desa Pingitlor 1,22%, Desa Beji 0,91%, dan paling rendah Desa Lawen 0,27%. Untuk Kecamatan Pakedongan, Desa Gunung Jati 3,29%, Desa Duren 2,68%, Desa Tuelagiri 2,35%, dan terendah Desa Pesangkalan 0,70%. Dari rekapitulasi semua desa kelurahan nih teman-teman, dari 267 desa, 278 desa kelurahan, desa dengan pencapaian atau realisasi persentase pencapaian aktivasi tertinggi adalah Desa Sawangan sejumlah 13,56%, disusul Desa Jelegong, Kecamatan Karangkobar sejumlah 12,25%, disusul kemudian Desa Danakerta 11,10%, dan tiga terendah adalah Desa Darmayasa, Kecamatan Pejawaran 0,23%, Desa Prendengan dan Desa Prendengan Kecamatan Banjarmangu dan Kalitlaga Kecamatan Pagentan sama 0,17%. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas dan Pak Yatno tadi, kita sudah berupaya banyak upaya yang sudah kita lakukan, termasuk kami sendiri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga sudah banyak hal yang kami lakukan, antara lain adalah
Pertama, adanya launching aktivasi IKD di Peringgitan, di mana Pak Bupati dan Kepala Perangkat Daerah diundang pada saat itu untuk melakukan aktivasi IKD secara bersama-sama. Kemudian secara maraton kami lakukan aktivasi IKD di lingkungan perangkat daerah di perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Sudah semua kami masuki nggih untuk perangkat daerah. Kemudian instansi vertikal juga kami sudah. Jadi pengadilan, kejaksaan, Polres, pertanahan kami sudah masuk untuk mengaktifasi IKD di lingkungan instansi vertikal. Polres, Kodim juga sudah, perbankan juga sudah. Kami sudah melakukan aktivasi ke beberapa perbankan, ada BSI, BPD, Bank Surya Yuda, kami juga sudah. Perusahaan juga sudah, kami sudah ke Cosmoprof, sudah ke Depo Pelita, kami juga sudah melakukan itu. Kemudian di sekolah, bersamaan dengan jemput bola perekaman EKTP, kami juga sudah melakukan aktivasi identitas pendidikan digital untuk eh, guru dan karyawan di sekolah tersebut yang sudah memiliki KTP atau mungkin siswa yang sudah perekaman EKTP, yang sudah memenuhi syarat, kami juga sudah melakukan. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemkab kami juga sudah bergabung ya. Jadi ada pertemuan di Saber Pungli kami sudah bergabung, BKKBN KB kami sudah bergabung, dan di beberapa pertemuan lain kami juga sudah bergabung untuk melakukan aktivasi IKD. Nah, aktivasi IKD Kepala Desa berserta perangkat desa dan lembaga desa juga sudah dilakukan oleh teman-teman semua ya. Jadi kami mengharapkan dulu pada saat awal aktivasi IKD itu sudah semua di perangkat desa, lembaga desa, dan jajaran di lingkungan desa sudah melakukan aktivasi IKD semua. Dan kemudian yang sudah kita lakukan selama beberapa saat ini adalah pada saat pelayanan Adminduk, kami sudah melakukan aktivasi IKD sebelum kami melayani Adminduknya. Dan ini yang kemudian kita harapkan dilaksanakan oleh juga teman-teman di jajaran di lingkungan PPD, PPKL dan PPK ya. Karena dari sini kita bukan menambah syarat, tapi kita memberikan bonus nih Bapak Ibu. Jadi kita memberikan bonus mengaktifasi IKD bagi yang sudah memenuhi syarat, agar ke depan teman-teman yang melakukan pelayanan Adminduk itu juga sudah tidak mendapatkan permasalahan ketika IKD itu memang sudah digunakan sebagai single sign on di 9 layanan SPBE prioritas. Jadi nanti karena PR kita lumayan banyak ya, 30% kalau harus kita capai di bulan Juni. Kalau kemarin kita berhitung itu sampai dengan akhir tahun, tapi kalau memang harus dicapai pada bulan Juni, berarti jumlahnya berapa tadi nggih? 12.500 yang sudah kita sekitar 12.500, 12.400 sekian yang kita 420 ding ya. Yang kita aktivasi baru 16.000. Jadi PR kita masih 28% ya, teman-teman. Melihat semangat teman-teman pada saat awal implementasi IKD, kami yakin teman-teman punya 1000 cara untuk dapat mengoptimalkan aktivasi IKD, karena momen atau event yang ada di lingkungan desa itu juga banyak. Ada mungkin bisa sekalian pada saat penyusunan RPJMDes atau pada saat rapat koordinasi, pada saat pertemuan RT atau pertemuan kader posyandu, kader kesehatan, dan lain sebagainya, PKK dan lain sebagainya. Momen-momen itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman. Bahkan dulu teman-teman juga sudah melaksanakan itu, nggih. Jadi tinggal merefresh kembali ya, merefresh kembali langkah-langkah yang sudah dilakukan teman-teman dulu untuk melakukan aktivasi IKD. Kita tinggal mengulang karena kita sudah memiliki gambaran lebih jelas nih teman-teman. Kalau dulu kita itu
aktivasi IKD memang prinsipnya sedia payung sebelum hujan. Sekarang juga demikian, tapi sudah lebih jelas karena sudah ada keputusan presiden yang menyatakan bahwa IKD sebagai single sign-on untuk 9 layanan prioritas SPBE itu akan di-launching bulan Juni. Jadi tinggal berapa bulan lagi nih ini teman-teman, sudah Maret, April, Mei, Juni. Atau paling lambat itu triwulan 3 tahun 2024. Triwulan 3 itu dimulai bulan Juli ya. Dimulai bulan Juli dan berakhir bulan September. Nah, eh, dari data yang saya sampaikan tadi di atas, teman-teman bisa menghitung, bisa memetakan kalau misalnya nih Desa Gunung Jati target IKD itu 774. Oh, sudah realisasi 85. Oh, berarti tinggal sekitar 690 sekian nih yang belum direalisasi. Oh ya, gampang itu mah, tinggal mungkin pertemuan bulanan, ada pertemuan kader atau apa yang pesertanya berapa mungkin, atau malah pada saat momen-momen yang memang di desa pastinya sering ada event, sering ada momen yang mengumpulkan masyarakat. Di situ teman-teman bisa memetakan, oh iya ini ada event ini pesertanya sekian yang sudah berpotensi memiliki Android sekian, karena saya yakin di era sekarang Android sepertinya sudah menjadi kebutuhan. Jadi sudah tidak susah lagi untuk menemukan teman-teman yang akan diaktifasi IKD-nya karena mayoritas sudah berandroid. Kemudian informasinya juga kita bisa menyampaikan lebih banyak lagi tentang manfaat IKD tadi. Jadi 9 layanan prioritas. Contoh lah, kalau misalnya kesehatan kita tidak bisa mengakses gara-gara kita belum aktivasi IKD, itu sangat disayangkan sekali karena kesehatan itu kan kebutuhan dasar. Kesehatan pendidikan itu terutama kesehatan itu kebutuhan dasar. Kalau misalnya kita misalnya sakit ke rumah sakit, mau mau memilih metode pembayaran dengan menggunakan BPJS, kok ternyata sudah harus terintegrasi dengan IKD, padahal posisi kita di rumah sakit kan akan disayangkan sekali nih. Maksudnya kita agak terbatas geraknya. Akan lebih baik kalau misalnya kita sudah lebih dahulu mengaktifasi IKD kita. Jadi mudah-mudahan kita semua sehat, tidak sakit nih teman-teman. Cuma untuk mengakses layanan yang lain yang memang dipersiapkan dan sudah diintegrasikan dengan IKD itu, kita juga bisa lebih cepat mendapatkan pelayanannya. Jadi yang sudah diimplementasikan sementara ini Bank Jatim dan Bank Bali di BPD di Bali, tidak menutup kemungkinan BPD Jateng atau bank yang lain juga akan segera menyusul ya teman-teman. Jadi kalau sekarang BPD kita juga sudah punya Bima Mobile, mungkin tidak menutup kemungkinan selanjutnya bahwa masuk ke Bima Mobile adalah sudah harus melalui IKD, atau pengguna baru yang mau mengakses Bima Mobile harus sudah aktivasi IKD dan lain sebagainya. Bisa juga ini akan segera berproses karena dari pihak perbankan sendiri ada perkumpulan bank itu. Iya, persatuan bank itu Perbarindo itu juga intens melakukan sosialisasi karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan pada saat Rakornas kemarin, sudah banyak lembaga yang mengajukan kerjasama dengan Dirjen Dukcapil untuk dapat mengintegrasikan pelayanan melalui IKD sebagai pintu masuknya. Jadi kita sudah lebih teman-teman ya, lebih banyak informasi yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman pada saat kita mengedukasi, memberikan informasi bahwa IKD itu penting ke depan itu seperti ini, dan yang sudah bisa diakses saat ini adalah kalau di Kabupaten Banjarnegara baru pembuatan akte kelahiran bayi baru lahir, dan selanjutnya ke depan ini direncanakan adalah KIA. Jadi KIA itu nanti berproses dan diprosesnya adalah melalui identitas kependudukan digital. Cuma memang untuk nanti karena KIA cetaknya itu adalah bentuknya chip, berarti nanti kemungkinan kami COD kan ya untuk
mendapatkan dokumen KIA-nya itu adalah melalui COD, tapi prosesnya melalui KD. Jadi begitu kurang lebihnya gitu teman-teman. Kami sangat berharap mulai hari ini kita benar-benar apa ya, hari ini benar-benar memotivasi kita bahwa kita itu punya target bersama yang harus kita sukseskan. Jadi eh, banyak cara yang saya yakin bisa teman-teman lakukan untuk mendapatkan atau mencapai target IKD sebesar 30%. Kecil lah ya teman-teman. Teman-teman itu luar biasa, tinggal tinggal apa namanya? eh, apa metode metode yang teman-teman disesuaikan dengan mungkin kegiatan aktivitas dan yang teman-teman bisa sinkronisasikan dengan kegiatan di lembaga desa yang lain. Mungkin ada Karang Taruna mengadakan pertemuan, ada PKK, ada kader kesehatan, kader posyandu, ibu hamil, posbindu, eh, dan banyak hal lain yang bisa teman-teman jadikan sebagai pintu masuk untuk teman-teman melakukan aktivasi IKD. Mungkin eh, nah ini gambaran maksudnya aktivitas aktivasi IKD yang sudah kami lakukan. Pernah kami sehari mengaktifasi sekitar hampir 300 nggih, Mbak Gin. Jadi pernah kami di perusahaan sehari kami hampir mengaktifasi sampai 300 orang. Jadi eh, karena estimasi aktivasi satu orang sepanjang tidak ada kendala itu hanya sekitar 5 menit ya. Eh, jadi itu sangat memungkinkan sekali teman-teman untuk memperbanyak aktivasi di pos-pos atau aktivitas-aktivitas yang memang dilaksanakan di lingkungan desa, kelurahan dan kecamatan. Kemudian oh iya, hal yang mungkin menjadi pengingat saya dan teman-teman kita semua. Jadi setelah pendaftaran IKD itu kita kawal untuk segera mengaktifasi karena tercatat di data yang ada di sini ada sekitar 450 yang belum teraktivasi padahal sudah perekaman. Jadi sayang sekali ya teman-teman. Jadi kami harapkan pada saat teman-teman melakukan perekaman identitas kependudukan digital benar-benar dikawal sampai aktivasinya itu sukses. Mungkin yang terjadi itu kemarin teman-teman sudah melakukan aktivasi, tapi karena jaringan dan lain sebagainya menjadi belum berhasil. Oh ya, nanti dulu kayak gitu besok lagi aja, tapi kemudian menjadi lupa. Jadi ada sekitar 450 yang belum teraktivasi, sudah perekaman tapi aktivasinya belum berhasil. Mungkin itu sekilas dari saya yang ingin saya sampaikan. Besar harapan kami melalui forum ini dan tadi yang sudah Ibu Kepala Dinas sampaikan mungkin secara rutin akan dipantau dan mungkin akan ada tim apa namanya helpdesk ya, tim helpdesk dari kami yang mungkin akan eh, menjadi jembatan informasi bagi kami dan teman-teman ketika ada kendala-kendala yang teman-teman didapati pada saat melakukan aktivasi IKD. Karena memang pada saat kita melakukan aktivasi IKD itu banyak hal-hal pernak-pernik yang memang baru kita dapat pada saat kita mendapatkan kendala itu. Jadi mungkin pada kendala yang teman-teman temui atau teman-teman bisa share ke kami, barangkali kami sudah pernah mengalami kendala itu dan berhasil mengatasi, bisa kami share ke teman-teman sehingga aktivasi niat kita maksudnya mengoptimalkan aktivasi IKD di Kabupaten Banjarnegara sebesar 30% sebagaimana target nasional yang juga menjadi target kabupaten kota dan kemudian nanti kita sengkuyung bareng-bareng untuk kita sukseskan dapat tercapai. Eh, Demikian ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ya, Mas? Aku belum, aku belum. Ya, screening di stop.
Saya di sini aja Mas, ini banget ini. Oke. Terima kasih kepada Bu Wiwi selaku pihak yang telah memaparkan dengan sangat detail ya teman-teman. Dan tadi juga ada beberapa hal yang perlu kami garis bawahi ya teman-teman. Dari Bu Kadis tadi menyampaikan terkait dengan strategi pencapaian target. Nanti saat ini sedang berproses teman-teman. Tadi yang Bu Indiko akan mewajibkan dan ada kepala daerah mewajibkan kepada pegawainya itu, dan kita sedang berproses. Ada tidak surat juga dari Pak Bupati yang pada ujungnya sebetulnya kita dan sebetulnya kami sudah sangat yakin bahwa teman-teman tidak perlu menunggu itu sebetulnya, karena dulu pun sebetulnya sudah sempat bergerak. Namun bagaimanapun juga kita selaku dinas yang atau instansi yang memiliki kewenangan, kami akan melakukan dalam bentuk administratif teman-teman. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang memang membutuhkan surat, nanti suratnya akan muncul. Kemudian dari pemaparan panjang lebar yang disampaikan oleh Bu Wiwi tadi, ada hal yang sebetulnya sudah sering kami sampaikan dulu, tetapi ya memang lagi-lagi tadi di lapangan memang kita menemukan kasus yang itu fakta IKD ditolak di instansi pemerintah. Sebetulnya tanpa harus melihat itu pun teman-teman, ini dari kesimpulan yang tadi, kita harus merubah ya, kita sebagai petugas itu harus merubah habit atau kebiasaan dari masyarakat kita. Nah, kalau kita tidak merubah, maka selama-lamanya mereka akan begitu. Saat ini kita direpotkan, atau dulu kita direpotkan oleh kebiasaan masyarakat kita yang mengurus dokumen kependudukan itu ketika butuh. Alhamdulillah itu bisa kita jembatani masalah-masalah yang dulu mungkin lama, ribet, mungkin bahkan harus terjebak dengan calo yang bayar mahal. Itu bisa kita jembatani dengan adanya teman-teman petugas kecamatan, petugas desa yang semakin dekat dengan masyarakat. Alhamdulillah itu bisa kita jembatani persoalannya. Hanya saja habitnya atau kelakuannya, bahasa kasarnya itu kelakuannya masyarakat itu belum berubah, teman-teman. Nah ini harus kita rubah. Kapan kita merubahnya? KTPL dulu belum berhasil merubah. Penduduk itu berbondong-bondong manakala ada informasi bahwa KTPL akan menjadi sesuatu yang wajib. KTP yang lama sudah tidak akan dicetak lagi. Baru mereka berbondong-bondong. Kita masih ingat, mungkin teman-teman antri perekaman KTPL di kecamatan bisa sampai malam. Nah, untuk IKD tidak boleh begitu teman-teman. Karena ketika nanti sudah menjadi single sign-on yang untuk 9 pelayanan pokok SPBE tadi, yang kesehatan, yang pendidikan, dan mungkin bantuan dan seterusnya, maka yang butuh mereka. Nah, kita nggak boleh nih untuk kasus IKD, kebiasaan masyarakat kita yang kurang baik tadi, baru IKD ketika mereka butuh. Nah, nanti yang sibuk akan kita. Kita itu dalam tes bisa jadi teman-teman desa saat itu sedang melakukan pekerjaan lain yang penting dan membutuhkan konsentrasi waktu yang cukup, nanti akan disibukkan oleh penduduk kita yang nggak bisa menerima bantuan karena pada saat itu dia sedang ada pembagian bantuan tapi belum punya IKD. Nah ini yang bisa merubah tabiat kelakuan atau habit dari penduduk kita ya kita teman-teman. Kalau kita mengikuti habit mereka, ajorno bae kalau betulnya boleh tiawak dewek. Kita seorang seperti superhero yang dikejar-kejar oleh mereka, ya selamanya mereka tidak akan berubah, teman-teman. Mungkin itu kesimpulan singkat ya, karena kalau panjang lebarnya nanti bisa teman-teman lihat di materi. Dan tadi selamat juga untuk Mas Danu ya dari Sawangan, kelihatannya persentasenya paling tinggi. Tapi mohon maaf Mas, ini selamatnya baru selamat dulu ya, nyicil. Nanti kalau jenengan bisa mempertahankan ini sampai 2025 dan ada anggarannya, insya Allah jenengan akan dapat bungkusan yang besar ya. Ketika di pendopo insya Allah Mas. Selamat dulu untuk Mas Danu. Tapi kami berterima kasih karena walaupun tanpa ada embel-embel apresiasi di tahun ini pun ternyata panjenengan sudah menunjukkan bahwa angka panjenengan itu 13%, itu luar biasa. Dan Sawangan. Yang kedua tadi yang presentasinya besar adalah dana kerta. Ini juga ditunjukkan. Mas Limun ini luar biasa. Dulu hampir setiap hari itu share sedang kumpul dengan ibu-ibu muda, jemput anaknya di TK kami KD. Itu hampir setiap hari beliau lakukan, ada kalau sekitar 1 bulanan, sehingga mendapat angka 12%. Sedikit lagi teman-teman mencapai di angka 30%. Nah, itu barangkali teman-teman sedikit review dari apa yang disampaikan panjang detail dari Bu Kabid tadi. Nah, saatnya sekarang adalah kita diskusi sebelum nanti ada
RTL. Kita biasakan teman-teman ketika nanti kita ada rapat, kita ada pertemuan, kami dari Dukcapil akan memulai, namanya juga memulai, tahunnya akan kita mulai setiap ada pertemuan. Nanti kita ada RTL yang akan menjadi RTL itu rencana tindak lanjut, yang menjadi kesepakatan kita, sehingga kita memiliki tanggung jawab untuk berjalan sesuai dengan rule RTL yang telah kita sepakati. Begitu teman-teman dan Bapak Ibu camat, kades, lurah yang masih bergabung, kami membuka kesempatan untuk diskusi, barangkali nanti untuk 3 penanya dulu, kemudian nanti kalau waktunya masih kelihatannya masih longgar teman-teman, karena ini waktu ini kita buka sampai nanti menjelang berbuka puasa. Kalau yang puasanya beduk ya berarti menjelang beduk selesai. Gitu. Baik teman-teman, silakan. Barangkali ada yang ini, silakan bisa raise hand, nanti akan dipandu oleh Mas Noval ya untuk unmute-nya. Silakan. Ada, silakan untuk di raise hand. Sawangan. Ya, Sawangan, silakan Mas. Di open dulu, nanti kami start dulu. Mas Garin, punya saya ditaruh sini bisa nggak? Bisa. Sampai nggak ya? Ya, kayaknya laptop baru nggak usah pakai. Nggak usah Oke, terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas beserta jajaran yang saya hormati. Saya PPD dari Desa Sawangan, Kecamatan Bulan, izin sedikit menyampaikan bahwa sejak mulainya akses IKD PPD, kami sudah berusaha semaksimal mungkin ya, untuk terutama untuk Kecamatan Tunggalan, kami dengan adanya rutin rakor 2 bulanan, bagaimana kami sesama PPD saling memotivasi untuk pelaksanaan perekaman IKD. Kami juga pernah berinisiasi dengan Capil untuk melaksanakan rekaman IKD jemput bola di SMK Negeri 1 Tunggalan. Alhamdulillah banyak yang ikut rekam IKD. Kemudian dari apa yang sudah kami lakukan di desa, terutama untuk desa kami telah melakukan jemput bola perekaman IKD. Kami melaksanakan sudah dengan berbagai cara, mulai dari pengajian-pengajian, kemudian ada perkumpulan kelompok-kelompok penerima manfaat PKH, kemudian juga kami door to door ke RT-RT langsung di wilayah. Walaupun memang capaian kami belum terlalu banyak ya, karena dari target 30% atau dari wajib KTP kami yang 2.988, kami baru berhasil melakukan perekaman sekitar 375 atau di angka itulah guys, sekitar 13% sekian tadi sudah disampaikan. Dan untuk kendala yang kami hadapi biasanya adalah yang satu itu penduduk banyak yang minat, tapi terkendala dengan HP yang belum mendukung speknya. Dan itu memang banyak. Setiap kami jempol rata-rata kendala di HP itu lumayan banyak. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa warga yang memang merasa belum butuh dengan kepemilikan IKD. Sehingga bagaimana sih caranya agar masyarakat bisa merasa butuh dengan adanya IKD? Mungkin dengan lembaga pengguna itu memang yang selama ini belum mengimbangi dalam penggunaannya. Jadi kami harapkan ketika target 30% ini kita terapkan, harusnya IKD ini jelas manfaatnya untuk masyarakat. Contoh soal KTP belum jadi, sudah membuat IKD, tapi ketika dia melaksanakan atau membutuhkan untuk
ke perbankan, misalnya ke BRI, itu pihak BRI masih menolak. Demikian juga yang lain. Jadi bagaimana solusinya agar lembaga pengguna ini juga intens atau menerima keberadaan IKD ini, sehingga perjuangan kami di bawah itu tidak seperti menjadi sia-sia, nggih, ketika kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi memang di lembaga pengguna belum diterima. Demikian mungkin Mas Yatno yang dapat saya sampaikan. Oh, mungkin satu lagi, saya lupa malah, saya mau protes ini Bu Kadin terkait penghargaan, nggih. Kenapa penghargaannya kemarin untuk yang seperti itu, nopo nggih, yang perekaman IKD-nya banyak belum diberi penghargaan begitu. Bercanda lah, nggih. Apapun itu, walaupun tidak ada penghargaannya pun kami insya Allah berusaha semaksimal mungkin dalam rangka pelaksanaan proses administrasi kependudukan dan catatan sipil di desa kan. Demikian Mas Yato, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Danu. Iya. Sebetulnya jenengan itu berhak mendapatkan hadiah Mas, tapi nanti yang gede-gede ya. Baik, kita tunggu 3 penanya teman-teman, biar nanti akan ditanggapi oleh Bu Kadis atau oleh narasumber kita. Silakan teman yang mungkin ada yang lain. Silakan Resen boleh. Sulastri, bisa. Jadi Mas. Ya, siap. Silakan Mas Bain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. para dinas dan beserta jajarannya di Dukcapil Banjarnegara dan juga yang semua yang hadir di webinar pada pagi, siang, menjelang siang hari ini. Langsung saja, saya dari PPD Desa Karangjati Kecamatan Busukan. Itu yang dulu pernah mengalami beberapa dan pernah istilahnya usul mengkomplain ke beliau-beliau yang ada di Dukcapil Banjarnegara tentang IKD, yang dimana kita sudah gencar-gencar, namun di lembaga pengguna ternyata masih banyak ditolak. Namun itu untuk saat ini saya sudah membuktikan sendiri, ternyata di lembaga yang mungkin lokal itu kita tertolak, tapi untuk pembuatan rekening seperti BNI Mobile itu alhamdulillah hanya pakai IKD itu kita sudah jadi. Itu sudah terbukti, saya sendiri membuktikan untuk membuat rekening di seperti BNI Mobile itu sudah jadi. Terus untuk ini kendala untuk yang kenapa kita tidak bisa gencar lagi, karena kita PPD di Karangjati itu hanya menggunakan PC, bukan menggunakan laptop. Jadi ketika ada yang harus aktivasi itu kan tidak mungkin kita untuk turun ke lapangan, kita gendong komputer itu CPU itu kan tidak seperti gendong laptop. Jadi kalau ada yang aktivasi kan hanya kita sarankan di kantor, ke balai desa itu. Terus dan itu sudah kami informasikan melalui ketua RT juga. Terus mungkin akan lebih cepat seperti ini. Ini hanya saran, misal kalau nanti itu di yang 9 pelayanan itu, prioritas pelayanan itu termasuk pelayanan kesehatan, itu dari Dukcapil Banjarnegara mencoba untuk melayangkan surat ke puskesmas, karena saya yakin disusukan saja itu banyak untuk seperti petugas kesehatan itu yang belum menggunakan IKD. Itu saya yakin itu masih banyak. Gitu. Jadi salah satunya itu untuk nanti bisa seperti contohnya BPJS lah. Itu kan kalau dari puskesmas yang mengarahkan ini minta ke desa, usul ke desa langsung, masyarakatnya langsung datang ke desa, itu seperti itu. Jadi untuk kendalanya, kalau kendala secara pribadi saya menggunakan PC, jadi saya tidak bisa untuk muter-muter kayak yang lain ketika ada posyandu, posbindu atau kumpulan-kumpulan saya harus aktifasi di situ. Terus
lagi ketika pas kita aktivasi ternyata servernya error, dan sampai sekarang mungkin ada seperti yang tadi disampaikan, ada dari 450 itu ada sebagian warga saya yang memang belum aktivasi, itu ada 2 atau 3 kalau nggak salah. Itu karena waktu itu tidak terima emailnya, itu tidak terima, dan sampai sekarang jadi belum aktivasi lagi, karena sampai sekarang saya tanya sudah ada email masuk dan ternyata belum gitu. Jadi, dan yang bersangkutan juga belum ke sini lagi karena KTP fisiknya sudah jadi. Jadi untuk Karangjati yang mungkin seperti itu dulu. Jadi kalau untuk itu lembaga pengguna seperti yang tadi itu, alhamdulillah untuk yang secara lokal mungkin yang memang masih kadang masih itu petugasnya yang bingung apa gimana. IKD opong nganggone kepriwe kayak gitu, memang mungkin petugasnya. Tapi kalau untuk secara itu di perbankan itu memang sudah terbukti tadi, salah satunya di Bank BNI untuk pembuatan rekening BNI mobil itu sudah langsung jadi. Dan untuk kendala lain dari ya ini hanya personal saja, itu mungkin karena seperti itu saya tidak mungkin aktivasi kadang gedong-gedong PC, gedong-gedong komputer karena buat laptop itu. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih untuk waktunya, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Mas Sanen. Sebetulnya waktu dulu di grup itu jauh, tapi janji ya ini kan sudah terbukti Mas, jadi nggak usah janji aja. Itu baru BNI. Nanti insya Allah semakin banyak lembaga yang Kerjasama dengan nanti akan semakin banyak yang seperti itu, Mas. Makanya yang 9 tadi itu kan yang instansi pemerintah itu sudah pasti, insya Allah ya pasti. Itu artinya tinggal nanti dari pusat akan akhir bulan Juni. Tapi untuk lembaga pemerintah yang swasta, perbankan Dan lain itu tergantung dari nanti kemudian yang disediakan oleh pemerintah pada saat mereka melakukan kerjasama pemanfaatan IKD. Tapi intinya Misalnya seperti itu, membuat apapun nanti single sign-on-nya itu dari IKD. Begitu teman-teman, nanti akan ditanggapi secara umum oleh Bu Kadis dan Kabid. Ada lagi satu lagi teman-teman sebelum ditanggapi? Ya, silakan. Karangsalam. Siap, silakan. Tadi Pak Sanen. Sekarang Karangsalam. Mbak Elina. Monggo, Mbak. Ya, terima kasih Pak Yatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susukan, Gus. Ya, kami BPD Desa Karangsalam, Kecamatan Susukan. Selamat siang, Butin dan jajarannya. Yang ingin kami sampaikan hanya bercerita sejarah IKD sampai 5%. Sebetulnya tidak ada kendala untuk penolakan dari masyarakat, hanya terkendalanya di IT atau HP-nya, jadi belum memadai. Kami juga sudah melalui PKK, kader-kader, posyandu, terus bank sampah, gitu. Tetapi memang kendalanya itu HP-nya yang belum memadai. Tapi dengan adanya webinar hari ini, insya Allah semangat kami untuk 30% Desa Karangsalam IKD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Mbak Elina ini memang selalu memberikan ya. Ada beberapa PPD yang dan kami yakin semangatnya sama, hanya memang ada yang bisa menyampaikan dan ada yang tidak bisa menyampaikan. Demikian ada 3 penanya, Ibu Gadis dan Bu Wiwi. Tadi dari Mas Danu secara singkat sama, beliau menceritakan keberhasilannya adalah dengan keliling-keliling intinya. Kemudian beliau tadi menyampaikan terkait dengan HP penduduk yang belum support. Pak Sanen hampir sama, Bu Elina juga hampir sama. Monggo Bu Gadis ada yang disampaikan. Ya, terima kasih kepada 3 penanggap tadi yang sudah masuk dari Pak Danu.
dari Pak Danu, dari Sawangan, Unggelan, kemudian Pak Sarnen ya, Pak Sarnen dari Karangjati, ya, Susukan, dan yang terakhir dari Mbak Elina. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Ternyata teman-teman di bawah itu sudah luar biasa bergerak ya. Iya, cuma memang saat ini kami belum bisa berjanji apa-apa, tapi kemarin kita sudah mengikuti Rakornas bahwa di bulan Juni, kalau nggak Juni-Juli akan dilaunching oleh Pak Presiden bahwa IKD ini menjadikan salah satu pintu masuk dari 9 layanan yang ada di SPBI. Ya. Nah, kalau sekarang memang kami merasakan juga untuk lembaga-lembaga pengguna ini, apalagi yang ada di lokal ya, ini memang sama sekali belum bisa atau belum memanfaatkan IKD tersebut. Namun lembaga nasional tadi yang disampaikan oleh Pak Sarnen itu perbankan memang, dan perbankan saat ini memang belum semua. Perbankan saat ini belum semua, masih terbatas. BRI, kemudian ada BNI yang memang jadi contoh kemarin BNI ya Pak Yatno ya. Yang awal itu memang BNI, Bank Jatim itu sudah, dan nanti di bulan Juni semua perbankan akan menggunakan IKD. Jadi makanya kami melaksanakan webinar pada hari ini adalah untuk memotivasi Bapak Ibu sekalian dan untuk mempersiapkan biar nanti sepasca bulan Juni itu masyarakat tidak berbondong-bondong merepoti panjenengan. Nanti mereka akan hadir ke tempatnya panjenengan karena mereka akan akses kesehatan harus melalui IKD, akses pendidikan melalui IKD, akses untuk yang PNS ya, kenaikan gaji berkala dan sebagainya melalui IKD. Nah, makanya biar panjenengan nanti kesibukannya tidak, panjenengan kan saya yakin ya, ditusi panjenengan tidak hanya mengurus dokumen kependudukan. Ya, ada tugas-tugas lain yang harus panjenengan emban di desa. Nah, makanya mari kita start dari awal agar nanti begitu Pak Presiden launching, kita sudah siap. Dan memotivasi masyarakatnya kan jadi istilahnya karena masih ada waktu lah, karena masih ada waktu. Yang saya takutkan ya tadi Pak Yatno pernah cerita, berbondong-bondong masyarakat, dulu perekaman ya, berbondong-bondong sampai lembur-lembur lah. Ini karena kita tahunya dari awal, jadi kami berharap monggo Bapak Ibu sekalian yang sudah memang luar biasa, ada yang sampai jembol, ada yang sampai pertemuan PKK dihadiri, ini luar biasa. Dan memotivasi kami biar kami juga bisa menyediakan seperti jaringan dan sebagainya. Jangan sampai sudah jembol ternyata server sedang tidak baik-baik saja lah. Ini yang selalu kami komunikasikan ke pusat. Setiap ada Rakorda maupun Rakornas, kami selalu menginformasikan bahwa jangan sampai lah, karena kita kan semuanya sudah siap terpusat. Kita sudah mengumpul di suatu titik, ternyata servernya error. Ini yang memang sering terjadi di beberapa kabupaten juga seperti itu, Bapak. Jadi harusnya memang antara pusat, kami, dan kita bersinergi. Jadinya apa yang kita inginkan, target-target yang sudah ditentukan oleh pusat dapat kita lampaui dengan baik. Ya, jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap jangan letih-letih Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Surat edaran Bupati sedang berproses. Tentunya nanti kalau surat edaran Bupati sudah turun, nanti Dinas Kesehatan juga insya Allah akan juga langsung menurunkan ke puskesmas-puskesmas. Kemudian Dinas Pendidikan juga akan langsung menurunkan ke istilahnya kalau sekarang berarti korwil-korwilnya nanti akan akan dimotivasi atau surat edaran Bupati itu akan sampai ke korwil-korwil. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. Jadi IKD ini nantinya ke depannya benar-benar akan menjadi pintu masuk dari semua layanan. Saat ini pun kita naik pesawat sudah cukup dengan menyodorkan IKD. Kita naik kereta sudah cukup menyodorkan IKD. Jadi memang justru instansi-instansi pusat yang sudah menerapkan IKD ini. Yang daerah memang karena salah satu syaratnya memang harus ada MOU dan PKS ya Pak Yatno ya. Seperti contoh Bank Surya sudah bergerak.
nanti semua nasabah Bank Surya harus sudah mempunyai IKD. Ini sudah bergerak, sudah MOU, apalagi nanti kalau kita sudah hampir semuanya melaksanakan kerjasama dengan Dukcapil ya, maksudnya dengan Dirjen Dukcapil. Dan nantinya data balikannya kan juga kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan harus mengikuti arahan-arahan yang ada di Dukcapil. Gitu teman-teman. Jadi monggo ini memotivasi teman-teman semua bahwa nanti saatnya 9 layanan umum yang ada di SPBE pintu masuknya adalah dari IKD. Jadi jangan sampai sudah kita launching, masyarakat berbondong-bondong mau berobat, dadak meng desan-desit. Nah, khusus untuk Pak Sarnen, nanti mudah-mudahan kita memotivasi ya Pak Kadesnya untuk segera dibelikan laptop lah ya. Iya, maka iya segera diberikan. Nah, inilah forum kayak gini ini nanti kita juga sebagai forum untuk bisa menginventarisir Pak Yatno. Jadi coba diinventarisir, apakah masih ada desa PPD-nya yang kasihan kalau mereka mempunyai hanya PC, kalau dilalai pas saat itu kebetulan siang kredit dan sebagainya mereka harus kerja di rumah, apa kudu ngotongi PC gitu loh. Saat ini jadi nanti saya berharap teman-teman khususnya PPD yang belum mempunyai laptop, coba nanti kita data. Kalau kelurahan insya Allah sudah semua ya, karena sudah kita tahun kemarin ya Pak Yatno ya, tahun kemarin kita sudah berusaha dengan DPPKAD untuk minta semua PPKL mempunyai laptop. Nah kalau desa memang bukan ranah kami, karena desa sendiri sudah mempunyai dana desa, jadi kami paling hanya mengepus nanti melalui Dispermades untuk membuat peraturan bupatinya agar salah satu menunya adalah bisa untuk pengadaan Satpras Adminduk. Nah, makanya kami setiap tahun sekali kita mengadakan rakor yang nanti dihadiri oleh Kades agar teman-teman kepala desa istilahnya care dengan Adminduk, karena ini memang menjadi tugas fungsi atributif itu melekat di tusi di desa. Itu teman-teman mungkin yang akan melengkapi atau cukup mungkin kita buka lagi sesi berikutnya. Kami silakan Pak Yatno mungkin. Ya, terima kasih Bu Kadis atas penjelasannya. Dan mudah-mudahan bisa menjawab dari 3 pertanyaan tadi. Kalau terkait dengan komputer atau laptop, nanti kita adakan Zoom khusus ya teman-teman ya. Insya Allah nanti kita periodik ya, Bu Kadis ya. Jadi nanti kita ada Zoom yang terkait pelayanan, ada Zoom yang terkait dengan barangkali nanti terkait syarat-syarat. Nah, dari kami pihak nanti akan ada Zoom yang terkait dengan spesifikasi teknis, apa itu SMKI 27, kemudian ISO 27001. Nah, itu nanti kita jelaskan di sana. Apakah kita harus menggunakan laptop, apakah komputer, kalau laptop bagaimana, kalau komputer bagaimana. Barangkali itu informasi awal terkait penggunaan hardware. Barangkali Bu Wiwi ada yang ingin ditanggapi dari 3 ini? Monggo, silakan. Terima kasih. Terima kasih informasi yang disampaikan Pak Sanen, karena memang berdasarkan informasi pada saat Rakornas kemarin, yang sudah implementasi pemanfaatan IKD itu adalah Bank Jatim, BNI, dan Bank Urban di Bali. Karena Pak Sanen sudah membuktikan sendiri, itu menambah aura positifnya kita semua, menambah motivasinya kita. Jadi memang ke depan IKD itu akan dimanfaatkan di lembaga perbankan. Berdasarkan informasi dari Rakornas kemarin juga, lembaga penyedia layanan yang sudah bermohon pemanfaatan IKD sebagai single sign-on antara lain adalah Bank Mandiri. Jadi tidak menutup kemungkinan selanjutnya Bank Mandiri juga akan seperti BNI cukup menggunakan IKD untuk pembukaan rekening. Bank Mandiri, BPJS Kesehatan, terus Pegadaian, Bank BTPN, BCA Syariah, Bank BRI, Prudensial, asuransi mungkin
Bukopin Syariah, terus pajakku mungkin ini Dirjen Pajak, terus Bank Maybank, terus PT Astra Multifinance juga sedang dalam proses permohonan. Nah, ini yang bank nasional nggih, yang lain ini bank-bank lokal. Kemudian ini juga bank lokal yang sedang dalam proses testing. Ada BRI, Bank Panin, dan Bank Mandiri. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat lembaga keuangan tersebut juga sudah terintegrasi dengan IKD sehingga menambah nilai jual kita ketika kita akan mengaktifasi IKD penduduk di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih motivasinya di sini, mudah-mudahan menular ke yang lain, nggih. Saya yakin motivasi itu sudah ada dan bangkit kembali dengan adanya yang pertemuan ini dan teman-teman saling memotivasi satu sama lain untuk dapat mencapai hasil yang optimal. Nggih, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi atas penjelasannya. Jadi tadi sudah lengkap sekali ya teman-teman. Pokoknya jangan khawatir. Untuk sesuatu yang baru itu memang awalnya ditolak. Kita masih ingat dulu waktu ojol itu pun atau waktu transportasi online di Jakarta demonya kan nggak karu-karuan teman-teman. Wah, tapi kita tidak bisa menolak teknologi itu tidak bisa. Yang bisa adalah kita menyiapkan diri kita untuk menyesuaikan diri dengan hadirnya perubahan itu. Karena perubahan itu sesuatu yang pasti teman-teman. Baik, barangkali masih ada yang ingin disampaikan. Mungkin testimoni, misalnya yang saya melakukan ini Pak, sehingga nanti bisa menjadi motivasi untuk desa-desa yang lain. Silakan teman-teman. Ada yang mau menyampaikan lagi? Belum ada? Mas Novel nggak ada ya yang resen ya? Baik, saya pikir teman-teman sudah sangat paham ya. Nah, sekarang saatnya tugas kami sebetulnya mengakhiri sebagai moderator, tetapi karena yang ditunjuk untuk membuat RTL kebetulan juga kami, nah, mohon izin daripada saya kembalikan ke Mbak Gina terus balik lagi ke Pak Yarno, nggak efektif banget ya Mbak Gina ya. Kita lanjutkan dengan RTL teman-teman. Jadi begini, RTL itu adalah merupakan sebuah komitmen atau janji kita bersama. Jadi bukan hanya panjenengan selaku peserta, kami pun berjanji. Bukadis pun selaku koordinator kita berjanji akan menjalankan RTL itu. Nah, secara singkat tadi teman-teman, kita itu memiliki kewajiban melakukan minimal perekaman IKD 30% dari wajib KTP kita masing-masing. Nah, itu nanti silakan dihitung. Kalau targetnya sampai di bulan Juni, nah, karena kemarin kami menghitungnya sampai akhir tahun itu dengan kekurangan 200 atau dengan target 250 ribuan, maka kita memiliki kewajiban melakukan IKD minimal 6 orang per hari setiap desa. Nah, tentunya kalau nanti di kecamatan pun melakukan, di dinas pun melakukan, target itu kan menjadi lebih ringan. Atau kalau cara berpikir kita begini, desa 6, kecamatan juga, dinas juga, maka target kita akan melampaui 30. Kalau saya lebih memilih itu teman-teman. Jadi ngambil yang 6 per desa. Yang dinas dan kecamatan itu menjadi bonus persentase kita di atas 30. Nah, atau menggunakan sistem yang wah 6 hari angel, mungkin per minggu bisa 30 orang misalnya per minggu, atau panjenengan bisa per bulan kalau ngejar targetnya. Nah, tapi intinya mari kita melakukan upaya yang terbaik. Jadi RTL kita yang pertama adalah kita melakukan ATM, mengamati, kemudian kita meniru, kemudian kita memodifikasi apa yang tadi telah disampaikan oleh misalnya Mas Danu dari Sawangan. Nah, datang ke PKK, RT-RT, dawis-dawis, ada senam hamil, datang. Ada senam lansia, datang. Ada kumpul anak-anak yang memang sudah wajib KTP, kita datang. Intinya pada keramaian, kita datang.
kemudian kita melakukan IKD. Nah, dari situ nanti kita akan memonitoring teman-teman. Jadi di bulan Juni nanti kita akan monitoring sejauh mana peningkatan dari RTL yang sudah kita lakukan itu. Jadi teman-teman, mohon untuk bisa dicatat, nanti akan kami bagikan juga, akan kami bagikan hasil diskusi dan hasil RTL, nanti akan kami bagikan biar mudah nanti melalui grup desa saja, atau nanti kami akan titipkan ke teman-teman Korwil agar semuanya bisa mendapatkan diskusi kita dan RTL-nya. Kalau materi tadi sudah dibahas. Jadi secara singkat, RTL yang akan kita lakukan adalah kita memiliki komitmen untuk menyokong atau mendukung, mensupport IKD minimal 30% dari wajib KTP di wilayah kita masing-masing. Kecamatan ya kecamatan masing-masing, desa ya desa masing-masing. Kami mohon bantuannya nih teman-teman Korwil, kemudian teman-teman PPK untuk selalu memotivasi teman-teman PPD. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya adalah kita dengan tadi bisa menghadiri keramaian-keramaian atau simpul-simpul keramaian masyarakat. Bahkan tadi di Sawangan ada pengajian pun diadakan perekaman IKD. Teknis detailnya bisa menyesuaikan di masing-masing wilayah karena PPD itu tidak laki-laki semua, ada yang perempuan juga, ada yang sudah non seune sudah masuk di usia agak tua begitu ya, sehingga nanti menyesuaikan di masing-masing. Kemudian yang ketiga, kami tidak tinggal diam, artinya hanya pemerintah begitu tidak. Kami di dinas pun mulai sekarang, bahkan sudah mulai 1 bulan yang lalu, setiap penduduk yang datang ke Dukcapil itu dipastikan semuanya IKD. Pelayanan apapun semuanya IKD. Nah, nanti teman-teman desa, teman-teman kecamatan bisa meniru ini. Ini salah satu cara. Jadi kami tidak tinggal diam, tidak hanya menyuruh-nyuruh saja. Kemudian yang keempat, nanti akan kita bagikan. RTL ini akan kita evaluasi di bulan Juni, teman-teman. Untuk yang EKD ini akan kita evaluasi, insya Allah nanti di bulan Juni. Sejauh mana lompatan capaian IKD kita. Kemudian yang terakhir, kami juga ada helpdesk. Tadi yang disampaikan oleh Bu Wiwi, ada helpdesk. Ini boleh dicatat, nanti kami juga akan share. 0823 2861 1600. 0823 2861 1600. Ini helpdesk kami terkait IKD. Ya, teman-teman silakan nanti kalau ada kendala IKD bisa menghubungi helpdesk kami. Barangkali itu teman-teman RTL yang bisa kita sepakati, komitmen yang kita sepakati pada pagi hari ini. Kami berharap ini menjadi kesepakatan kita bersama. Kemudian nanti akan kita tindak lanjuti dan akan kita pantau di bulan Juni evaluasinya insya Allah. Demikian teman-teman. Pak Yatno dalam memandu acara diskusi dari awal sampai akhir sudah tentu banyak salah kata, salah ucapan, ya kami mohon maaf. Dan ini adalah pertama kalinya kita melakukan Zoom yang mandiri teman-teman, sehingga mudah-mudahan hari ini kita anggap lancar, sehingga nanti ke depan kita akan ada Zoom yang lain dan seterusnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke host kita, Mbak Gina. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suyatno yang sudah memandu diskusi pada hari ini. Dan tak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada Bu Tin Sumarwati dan Ibu Agustina Ekaryana Dewi yang sudah memaparkan materi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan memberikan progres baik ke depannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya Gina selaku pemandu acara. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Ada satu pantun terakhir penutup untuk kita semua. Jalan-jalan ke Taman Mini, mari kita melihat cendrawasih. Sekian acara hari ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.